sambil menunggu peserta berikutnya. Ini masih ada 40 partisipan yang sudah mengikuti atau sudah gabung di sini. Atau langsung saya mulai saja nih untuk mempersingkat waktu. Nih. Pertama-tama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Igi yang akan diikuti oleh peserta sesuai dengan tempatnya masing-masing. Monggo, saya persilakan untuk operatornya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Igi. Di sanalah aku berdiri.
kasih. Untuk berikutnya, sebelum kegiatan ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Diklat Igi berikutnya akan kita mulai awali dengan sambutan dari Ketua Igi Surabaya, Bapak Bagus, yang sudah tidak asing lagi bagi kita yang ada di sini. Kepada Bapak Bagus, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Pak Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, saya nggak bisa pakai kamera ini. Lagi di jalan. Nggih Pak Bagus, nggak apa-apa. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, kita bisa ketemu lagi. Sekarang ini materinya ini agak apa ya? Kalau dibilang diperlukan, memang sangat diperlukan, apalagi Iya. buat teman-teman kita ini ya. Kemarin saya sempat bingung sama Bu Dewi, tanya-tanya, Bu, ini apa ya? Ini apa ya? Yang dibutuhkan apa ya? Ini yang dibutuhkan apa ya? Soalnya terus terang saya sampai sekarang belum pernah memakai ini, Bu. Jadi saya nggak pernah menggunakan apa, tapi saya harus tanya. Jadi penggunaannya apa segala macam. Soalnya kalau ada yang bertanya, saya bingung mau jawab apa kalau nggak tahu gitu. Tapi alhamdulillah memang harus update ya. Jadi apa yang dibutuhkan itu selalu update dan itu harus dipunyai buat teman-teman yang mau kenaikan tingkat atau apa ya. Itu Iya Pak Bagus. jadi langsung aja, kemungkinan ini waktunya nanti kalau kurang kayak Bu Dewi nyiapin juga, nanti kita ada pertemuan kedua, monggo. Jadi silakan, tapi insya Allah nanti pendampingan melalui WA, ya grup WA, itu akan intens. Jadi nanti monggo diatur sama Bu Yani sama Bu Dewi, jam berapa dibuka, jam berapa ditutup. Jadi supaya prinsipnya cuma satu, teman-teman paham apa itu yang dibutuhkan dalam buku pedoman guru. Soalnya nanti bisa kita rembetkan kemana ya Bu, itu soalnya ini terus terang buku pedoman dulu itu pernah saya pernah waktu itu ada teman ya yang ASN bikin juga, ya tebel, lumayan tebel ya Bu ya. Iya, Lumayan tebel ya. lebih dari 100 Loh, mungkin halamannya Pak apa Bagus. ini? Saya kan luar negeri jadi nggak tahu. Itu aja. Terima kasih. Semangat. Nggak Iya. usah berpikir macam-macam. Bentar lagi puasa, nyantai aja. Jadi semoga semuanya lulus. Nggak perlu nanti tugas-tugasnya nggak terlalu. Saya selalu ingatkan kepada narasumber, tolong tugas-tugasnya jangan terlalu berat. Jadi prinsipnya teman-teman paham dan semua modul, Iya. semua bacaan sudah di-share. Insya Allah lah ke depannya itu diperlukan buat teman-teman. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bagus atas ulasannya. Untuk berikutnya langsung saja ke materi atau ke narasumber, nggih. Ibu Dewi Kristanti mungkin sudah tidak asing lagi bagi Ibu Dewi, akan saya bacakan profil beliau. Mungkin ada yang sudah kenal, nggih, karena sudah nggak asing lagi Bu Dewi ini. Bu Dewi adalah guru dari SMP Negeri 25 Surabaya. Maaf sampai keliru SMP saya sendiri. Beliau sudah nggak asing lagi di bidang ini untuk buku pedoman guru dan sering membuat buku ya. Buku beliau sebentar. Ada lebih dari 15 buku yang sudah beliau tulis, ya.
Bu Dewi ini adalah guru SMP 25, beliau juga dosen Islamologi di STTI, Sekolah Tinggi Teologi Indonesia. Beliau juga PP pengajar praktik angkatan 7. Luar biasa Bu Dewi semangatnya. Di samping itu, dia juga sebagai wanita pemuas lah. Untuk wanita pemuas ini nanti ditanyakan pada Bu Dewi sendiri apa maksudnya. Bu Dewi senang bergurau. Enggak serius tapi santai. Kemudian karya-karya inovatif Bu Dewi. Beliau menulis 2 jurnal dispendik di volume 4 dan volume 15. Nanti bisa jenengan baca sendiri di dispendik, jurnal dispendik. Kemudian menulis jurnal di majalah PGRI juga aktif dan menulis 18 buku ber-ISBN. Untuk keluarga, beliau mempunyai atau memiliki 1 suami dan 2 anak. Untuk nomor telepon yang bisa dihubungi Bu Dewi 081 3-nya 4 kali 63060. Itu saja sekilas dari profilnya Bu Dewi. Untuk berikutnya langsung saya serahkan ke Bu Dewi pakarnya untuk BPG atau buku pedoman guru. Beliau luar biasa. Saya ngomong begini soalnya pernah mengikuti telatennya luar biasa, dikupas satu persatu sama beliau. Untuk itu kita beri aplaus sama Bu Dewi, dan Bu Dewi kami persilahkan, monggo. Ya, terima kasih Bu Yani atas perkenalan kepada saya. Saya guru biasa saja. Di sini ada senior saya dari SMP 6, Pak Azhari, Pak Sahri, guru matematika itu ya. Saya tadi melihat sempat gentar loh, ini Bapak senior saya. Ya, tapi kita sama-sama belajar. Dalam buku pedoman guru ini, saya sedikit bercerita, kalau pada tahun 2023 itu ada sedikit perubahan sistematika. Kenapa saya bisa tahu semacam ini? Ini karena pengalaman saya pribadi pada saat saya pengurusan ke-4C. Pada saat pengurusan ke-4C, itu saya masukkan ke periode April 2021. Lah, kok 1 tahun saya tunggu, 1,5 tahun enggak saya tunggu, kok nggak ada berita. Tiba-tiba pada saat itu kita ada di klub pertemuan IGI Jawa Timur yang di LPMP itu, saya mampir, iseng-iseng saya mampir. Lah karena orang kurus ini mampir di BPG, kemudian ya kursinya itu tiba-tiba tidak menerima tubuh saya. Tiba-tiba jatuh. Nah, di situ saya bertemu dengan salah satu dari penilai. Waktu itu saya betapa terkejutnya. Sempat saya tanya-tanya, loh kok bisa buku pedoman guru saya nilainya hanya 0,5? Padahal harusnya nilainya 1,5. Apa yang salah pada buku pedoman guru? Lah, saya tuh kan sempat penasaran, loh saya ini sudah belajar dan ngangsu kawaruh kemana-mana tahun 2019, saya bisa membuat buku pedoman guru, bahkan saya memberi tutorial kemana-mana buku pedoman, lah kok kenaikan pangkat saya begini. Desember 2022, awal Desember, saya masukkan lagi, saya ketemu dengan beliau. Saya memang berhubungan dengan beliau. Ke ruangan saya, Bu, saya ditunjukkan betapa hal-hal yang menurut penilaian beliau tidak benar. Salah satu di antaranya, Bapak Ibu sekalian, nanti akan saya kenalkan dengan program tahunan guru. Karena saya melihat ke sekolah saya dulu. Sekolah saya dulu, teman-teman saya itu biasa ya membuat ya perangkat ngajar, prota, promes, RME, dan sebagainya. Kita lupa ada program tahunan, target tahunan yang harus kita punya.
Kalau jenengan semua melihat kemarin ada yang di-share sama Bu Yani, yaitu materi-materi saya. Di situ sudah saya paparkan semuanya. Sudah saya paparkan semua apa dan bagaimana yang harus kita lakukan. Kadang-kadang saya melihat teman-teman saya sendiri yang dekat dengan saya, pada saat ngisi SKP, buku pedoman guru itu hanya 29 halaman tanpa lampiran. Adapun yang dilampirkan itu hanya RPP, silabus atau hal-hal yang tidak terlalu mendetail untuk kita. Kemarin sempat di-share sama Bu Yani, saya sharekan buku pedoman guru tahun 2022. Formatnya benar untuk lampiran. Jenengan semua nanti kalau membuat program buku pedoman guru untuk tahun 2023, lampirannya itu tetap sama. Lampirannya sama, nanti akan saya jelaskan apa dan bagaimana satu persatu untuk diketahui apa sih hubungan antara target tahunan, target yang harus dicapai, kemudian 4 kompetensi guru. Kita ambil dari buku 4. Nah, di situ saya mengetahui, sempat saya itu belajar seperti kuliah dengan Bapak penilai tadi, penilai 4C, sempat saya tanya, apakah ini berlaku untuk semua? Dan saya sempat dikenalkan dengan beberapa penilai, dan saya dapatkan, makanya saya bilang sama Pak Bagus, saya memberanikan diri memaparkan atau kita berdiskusi bersama tentang buku pedoman guru yang terbaru. Makanya tadi pada saat saya melihat minta 7:30, Bu, enggak apa-apa. Asal dengan catatan Bapak Ibu sudah membaca materi dengan saya, memati materi yang saya share itu tadi, sehingga kita langsung saya baca sekilas saja untuk PowerPoint-nya. Kemudian yang terpenting adalah nanti jenengan semua bisa mengetahui perbedaan antara mana sih yang dikatakan Bu Dewi sampai nilainya itu kok sedikit. SKP, buku pedoman guru tanpa lampiran, itu nilainya adalah hanya 0,2. Lampirannya ada tanpa adanya program-program tahunan atau sistematika penulisan yang benar, nilainya seperti yang saya alami hanya 0,5. Sempat kemarin saya melihat ada peserta yang menanyakan, loh ini ajang diklat kenaikan pangkat, tak? Bukan. Saya hanya bersedia membantu atau konseling atau sekedar menunjukkan cara-caranya saja untuk Bapak Ibu jika mengalami kesulitan ke 4C. Jangan sampai terbujuk rayu, oh bayar ke sekian-sekian. No, tidak ada itu Bapak Ibu. Kalau kita sudah mempunyai semuanya, kita sudah menulis buku, ayo kita nulis buku bareng. Menulis jurnal. Kemudian buku pedoman guru setiap tahun kalau membuat diupload ke SKP, karena nanti itu terintegrasi. Pada saat kita mengupload SKP, kalau kita mengajukan kenaikan pangkat, itu dokumen sudah ada di Si Agus. Maka mengapa kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan, bisa WA saya atau bisa sowan ke sekolah saya. Sudah terbiasa kalau teman-teman di sekolah saya pada saat istirahat atau pada saat jam-jam tertentu, Dewi dicari monggo ke perpustakaan. Dan teman-teman yang di perpustakaan, kita sama-sama belajar bersama. Itu sekilas dari saya. Kenapa saya tahu buku pedoman guru yang mana. Seperti yang dijelaskan Pak Bagus tadi, tebel. Memang.
Kalau hanya sistematikanya, itu tidak sampai 30 lembar. Yang banyak itu adalah lampirannya. Kenapa kemarin saya hanya men-share yang pedoman guru tahun 2023. 22 maksud saya. Karena itu sebagai acuan nanti akan saya bandingkan. Saya ajarin jenengan membandingkan tentang buku format yang lama dengan format yang baru. Untuk lebih jelasnya, saya akan membuka PPT saya dulu tentang buku pedoman guru. Sebentar saya matikan kamera saya untuk saya share screen. Apa namanya ini? PPT buku pedoman guru. Sudah nampak belum? Nah, buku pedoman guru yang kita sebentar. Nah, ini PPT Bapak Ibu sudah membaca semuanya. Saya akan jelaskan sepintas saja mana-mana yang Bapak Ibu harus mempelajarinya. Sebentar kok, sebentar. Sebentar kok. Itu bentar ada kendala sebentar. Saya coba tadi. Ya. Pengertian dari buku pedoman dulu. Buku pedoman guru adalah mempunyai pengertian. Sebentar kok, ini saya macet ya. Nah, buku pedoman guru adalah tulisan guru yang berisi rencana kerja tahunan guru yang terdiri dari rencana kerja pengembangan pembelajaran peserta didik, meliputi upaya dalam meningkatkan perbaikan, kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran bagi peserta didik. Lanjut. Yang kedua adalah perencanaan pengembangan profesi guru. Seberapa pentingkah buku pedoman guru? Buku pedoman guru dapat digunakan sebagai satu, pedoman untuk mengembangkan profesinya. Dua, pedoman penilai atau kepala sekolah atau pengawas untuk mengevaluasi kerja guru. Kemudian sebagai penilaian kinerja guru. Bagaimana hubungan buku pedoman guru
rencana kerja tahunan, SKP, dan PKG. Nah, RKT, rencana kerja tahunan, itu kita buat dulu. Kan kita kebalik kadang-kadang. Kita membuat buku pedoman guru dulu, baru RKT. Yang benar adalah kita membuat RKT dulu. Apa-apa yang kita targetkan dalam 1 tahun itu, buat buku pedoman guru, baru kita membuat PKG, dan di situ diisikan untuk SKP. Tetapi realita yang kita temui, pengawas dan kepala sekolah tidak tahu jika guru harus membuat buku pedoman guru. Kemudian yang kedua, realita yang kita hadapi, guru tidak tahu bagaimana membuat buku pedoman guru yang baik dan benar. Kemudian belum ada sosialisasi yang berkaitan dengan buku pedoman guru. Kapan buku pedoman guru itu dibuat yang benar? Itu sebenarnya dibuat di awal Januari. Bersamaan dengan membuat RKT. Jadi setelah RKT, langsung membuat buku pedoman guru. Karena RKT itu nanti masuk di dalam buku pedoman guru. Apa saja isi dari buku pedoman guru? Yang isinya adalah ada 4 komponen guru, 4 kompetensi guru. Kita tahu semua 4 kompetensi guru, pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesi. Pedagogik tidak perlu saya jelaskan, Bapak Ibu sudah membacanya, saya percaya. Kemudian kompetensi kepribadian, kemudian kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Nah, salah satunya yang pertama adalah kita menguasai karakter peserta didik, kemudian menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip belajar, kemudian bagaimana kita mengembangkan kurikulum, kemudian kegiatan pembelajaran yang mendidik, tidak perlu saya jelaskan, nanti menghabiskan waktu, Bapak Ibu sudah membacanya. Kemudian yang kelima, memahami pengembangan dan potensi. Yang keenam, komunikasi dengan peserta didik. Yang ketujuh, menilai dan evaluasi. Bertindak dengan norma hukum sosial dan kebudayaan nasional Indonesia. Menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan. Yang terakhir, etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru. Bersikap inklusif. Inklusif itu kita adalah kepedulian, hubungan baik dan peduli dengan teman sejawat. Itu yang dimaksud dengan bersikap inklusif. Kemudian bertindak objektif dan tidak diskriminatif, baik terhadap guru maupun terhadap siswa. Komunikasi dengan sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, peserta didik, dan masyarakat. Penguasaan materi struktur konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampunya. 14. Mengembangkan keprofesian melalui tindakan reflektif. Bagaimana sistematika penyusunan buku pedoman guru? Yang pertama, bagian awal, yaitu terdiri dari halaman judul, di mana halaman judul itu menerangkan identitas guru dan tahun kerja dari rencana kerja guru tersebut, lembar persetujuan dari kepala sekolah, kata pengantar, daftar isi. Bagian kedua, umumnya terdiri atas beberapa bab. Pendahuluan, kemudian rincian kerja,
kemudian penutup. Yang terakhir adalah bagian penunjang. Di mana bagian penunjang ini memuat lampiran-lampiran yang menunjukkan apa yang kita tulis pada setiap rincian kerja bulanan. Jadi rincian kerja seperti Bapak Ibu lihat yang di buku Pedoman Guru tahun 2022 ada yang bulan Januari, Februari, Maret sampai dengan Desember. Itu nanti sudah dirincikan pedagogik lah, itu yang kompetensi itu nanti pada buku Pedoman Guru yang tahun 2023 tidak lagi disebutkan, tetapi disesuaikan dengan rincian seperti yang saya terangkan ke-14 tadi, itu dirincikan bagaimana mengetahui pembuatannya. Jadi tidak akan sama satu guru dengan yang lainnya. Kalau serumpun masih ada MGMP kecil, MGMP sekolah, maka buku pedoman guru bisa. Tetapi kalau guru tersebut mengajar kelas yang tidak sama, jadi kan ada yang ngajar kelas 7 dan kelas 8, ada yang ngajar kelas 9 dan kelas 7, tidak akan beda. Tidak akan sama, maksud saya, dalam bidang dia membuat analisis dan sebagainya. Nanti saya terangkan secara terperinci. Format yang digunakan, format ringkasan target, nanti bisa dilihat contohnya, format rencana kegiatan bulanan, kemudian rincian kegiatan target yang diharapkan. Ini adalah kompetensi yang diharapkan, pedagogik, kepribadian, dan sebagainya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di kurikulum di buku Pedoman Guru 2023. Kemudian format ringkasan target yang diambil dari buku 4, yaitu buku PK Guru. Kemudian ini yang saya maksud dengan rencana kegiatan bulanan. Di mana rencana kegiatan bulanan, kalau Bapak Ibu saksikan, itu akan beda tahun 2023, tidak ada lagi dikatakan ada pedagogik yang mana, tapi sudah terinci dengan nama kegiatan, target capaian yang diharapkan, serta deskripsi kegiatan. Kemudian format kegiatan bulanan, kemudian target yang diharapkan. Ini sebagai penutup di bab 2. Ringkasan kegiatan diharapkan. Nah, itu PPT saya. Oke, menyingkat waktu, saya akan langsung memberikan pembanding antara buku kerja tahun 2000, buku pedoman guru yang dinyatakan atau ditulis pada tahun 2022 dan 2023. Nanti akan saya share juga setelah kegiatan ini untuk Bapak Ibu nanti bisa mencobanya. Ya, akan bisa mencobanya. Sebentar, saya share screen dulu. Sudah jelas Bapak Ibu? Di sebelah kiri adalah buku pedoman guru tahun 2023. Yang sebelah kanan sama, kalau cover sama. Bagi Bapak Ibu yang tidak mempunyai pangkat golongan NIP, langsung hanya pada ke nama dengan unit kerja. Tapi bagi yang ASN, NIP, pangkat golongan NUPTK itu dituliskan. Kemudian tahunnya sama, formatnya
lembar pengesahan tidak ada. Saya membandingkan ya biar Bapak Ibu nanti bisa mencoba. Untuk selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bisa mencoba membuatnya. Saya bersedia untuk mengajari Bapak Ibu dalam 1 kali pertemuan lagi. Ini sama ya, identitas guru. Nah, bedanya kalau di 2002 setelah surat pernyataan keaslian, tidak ada identitas guru. Nah, di sini langsung kata pengantar. Tetapi di tahun 2023, kenapa diperlukan identitas guru? Jangan sampai guru tersebut minta bantuan kepada guru lain untuk minta bantuan saya buatkan atau tolong saya buatkan, tidak akan bisa. Di sini saya data-data diri, baru kata pengantar. Jadi yang membedakan pertama adalah ada identitas pengantar. Ini monggo menurut versi masing-masing pengantar. Daftar isi sama daftar isinya. Dengan semuanya lihat di daftar isi halaman judul, lembar pengesahan sama, surat pernyataan keaslian sama. Nah, di sini tadi ada identitas guru, sedangkan yang lama tidak ada identitas guru. Kata pengantar sama, daftar isi sama. Kemudian daftar lampiran sama masihan. Nah, pada bab 1 pendahuluan. Kalau dulu yang Bapak Ibu terima kemarin hanya ada ABC, tujuan, target-target capaian, dan manfaat. Tetapi pada yang baru, yang kita berusaha untuk yang benar dan sempurna, latar belakang, tujuan, manfaat, rencana kerja tahunan RKT. Tadi kan saya mengatakan bahwa kita pada awal tahun pelajaran kita buat RKT. Setelah RKT ada ringkasan target yang tidak dicapai. Nah, bedanya di situ. Kemudian pada bab 2 sama rincian kerja dan target yang diharapkan. Nah, bedanya kalau di bab 2 yang baru, ini kompetensi pedagogi kepribadian sosial profesional yang dulu ada di target dan capaian, ini sekarang ditulis di bab 2. Itu saya jelaskan terlebih dahulu. Kemudian nanti yang kita belajar bersama adalah pada rencana kerja pada setiap bulannya. Monggo, mari kita kita lihat bersama-sama. Pendahuluannya sama. Kalau ada pendahuluan, maka di sini pendahuluannya tidak usah pakai begini, langsung kepada tujuan. Tujuannya, jadi ini pendahuluannya apa? Pendahuluan berdasarkan apa? Berdasarkan nomor 16 tahun 2009, biar ada tahu dasarnya. Buku pedoman guru itu ada pada nomor 16, yaitu buku guru, buku 4 tahun 2009. Ini buku 4 pedoman kegiatan pengembangan ke PKB. Itu. Kemudian kalau dulu kan langsung tujuan, target yang dicapai apa gitu. Sekarang enggak, langsung tujuannya apa. Kemudian manfaatnya. Manfaat tetap saya ambil dari sini, manfaatnya bagi guru apa, bagi siswa apa, tetap sama. Setelah manfaat itu langsung. Tapi ini bagi siswa setelah manfaat. Nah, ini program kerja tahunan. Program kerja tahunan itu dilihat daripada kita mempunyai tadi yang kalau Bapak Ibu melihat dari PPT yang saya buat, bahwa itu rencana kerja yang pedagogik itu merencanakan pembelajaran,
melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi, itu diambil dari 4 kompetensi tadi. Itu yang membuat pada saat saya bertemu dengan penilai, saya sempat bertanya, kenapa rancangan tahunan harus dimasukkan ke dalam buku pedoman guru? Pedoman guru itu kan arahnya untuk Bapak Ibu belajar. Makanya harus dimasukkan ke sini. Seperti merancangkan pembelajaran. Nah, itu dibuat pada semester genap dan semester ganjil. Apa saja itu yang diharapkan, analisis capaian, kalau di RPI, Protap, Prosem, dan sebagainya. Itu adalah pada program kerja tahunan. Di sini setelah manfaat selesai, tapi di sini kita mempunyai bagian D, yaitu rencana kerja tahunan, kemudian melaksanakan pembelajaran. Setelah merencanakan pada awal semester ganjil dan semester genap, kita melaksanakan pembelajaran. Melaksanakan pembelajaran, Bapak Ibu lihat kalau pada bulannya, yaitu dari Januari sampai dengan Desember. Dibuktikan dengan apa hasilnya? Ada daftar hadir, daftar nilai, jurnal kemajuan belajar. Untuk apa? Kegiatannya apa? Melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan RPP yang disusun, sesuai dengan prinsip pembelajaran yang mendidik, menjalin komunikasi. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah mengevaluasi, merencanakan, melaksanakan. Itu ada yang di 14 tadi itu. Jadi itu nanti jenengan kalau melihat sudah menerima pedoman yang 23, bisa nanti, oh ini diambil dari ini. Memang sengaja ini tidak saya screenkan dulu, tidak saya share dulu, karena mau saya jelaskan di sini. Kemudian melaksanakan evaluasi. Melaksanakan mengevaluasi dan menilai. Di sini evaluasi itu kan ulangan berarti ya. Mengevaluasi menilai soal evaluasi, daftar hadir penilaian, daftar nilai, berita acara. Itu kan kalau kita ulangan. Kemudian yang kedua melaksanakan penilaian dengan harian. Penilaian harian boleh. Ini tergantung dengan Bapak Ibu. Rencana kerja tahunan Bapak Ibu, apakah penilaian itu setiap bulan, atau Bapak Ibu 1 bab selesai, atau 2 bab selesai. Ini yang cawang ini tergantung pada MGMP kecil yang ada di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Kemudian yang keempat, menganalisis. Kalau tadi mengevaluasi, kalau sekarang menganalisis hasil penilaian. Dianalisis baik butir soalnya maupun nilai-nilai yang didapatkan siswa. Tergantung pada sekolah, kembali ke sekolah Bapak Ibu juga. Analisisnya, anabutnya berbentuk bagaimana? Apakah ada yang manual? Ada sekarang yang sudah canggih, Bu, manual tidak. Pakai aplikasi, boleh. Tetapi kalau ada mahasiswa yang praktek di tempat kami, saya senantiasa, walaupun bukan saya guru pembimbingnya, saya mesti bilang, ajari mahasiswa untuk bisa menganalisis secara manual maupun menganalisis secara aplikasi. Kenapa? Misalnya mereka ditempatkan di sekolah-sekolah daerah
terpencil, 3T, yang mereka sinyalnya sulit. Apakah mereka hanya sekedar, loh, kok nilainya jelek? Apakah siswa itu tidak bisa? Apakah gurunya? Kita kan bisa melihat dari hasil siswa. Jadi kan tahu sendiri, tidak perlu saya ajari fungsi daripada analisis hasil. Bisa bagaimana siswanya dan sebagainya. Untuk kurikulum Merdeka, saya tadi loka 3 di SMP 46. Pada saat tadi ada CGP yang menanyakan, karena tadi pas kita membahas RPP berdiferensiasi, kemudian dimasukkan bagaimana KPE, sosial emosional siswa, itu nanti bisa berhubungan dengan penilaian. Nah, di sini makanya saya menerapkan ini, wah kebetulan secara nggak langsung tadi saya menjelaskan kepada CGP hubungan antara peserta didik, media pembelajaran, dan analisis. Itu menentukan bagaimana kita melaksanakan kurikulum Merdeka. Kemudian setelah menganalisis, kita mengadakan RTL, yaitu rencana tindak lanjut. Apakah dari analisis tadi, berapa persen anak yang nilainya di bawah KKM yang memerlukan remedial, dan berapa persen anak yang mengalami kegiatan pengayaan. Nah, tindak lanjutlah. Tindak lanjutnya ini bulanannya saya cawangi semua. Boleh ini disesuaikan dengan MGMP. Sekali lagi, nanti ini saya share ke panjenengan untuk dipelajari dan disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Bagaimana MGMP dilaksanakan. Kemudian membuat laporan hasil penilaian, yaitu membuat nilai raport. Membuat nilai raport itu bisa pada, ini tidak saya masukkan, rapotnya kadang ada yang sisipan, ada yang tidak, monggo dicawang. Kalau sisipannya ke bulan keberapa, monggo ditargetkan. Kemudian selanjutnya mengembangkan, oh ini 7 ya, bukan 10 tapi 7, mengembangkan profesional melalui tindakan reflektif. Jadi Bapak Ibu bisa mengembangkan keprofesionalan kita, bisa mengikuti diklat, bisa mengikuti seminar, apakah menulis buku, membuat media pembelajaran, dan sebagainya. Nah, di situ bedanya pada uraian. Sekarang kita ringkasan target yang hendak dicapai. Setelah tadi kita memasukkan rencana kerja tahunan, sekarang kita masuk ke ringkasan target yang mau dicapai itu apa saja. Ini kan belum, ini tidak ada ini. Ini tidak ada. Kalau tadi ke profesional, 22, langsung kepada bulanan. Tapi di sini sebelum masuk ke bulanan, ini kompetensi pedagogik dan sebagainya diambilkan dari program kerja tadi. Nah, di sini target kita pedagogik apa? Merencanakan pembelajaran. Ini program tahunan saya beri sepintas ya, nanti Bapak Ibu tambah sedikit, ini garis besarnya. Merencanakan pembelajaran. Di sini kan masuk merencanakan pembelajaran, kemudian melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi ada di sini.
ada di sini, mengevaluasi. Yang saya tulis ini target tahunan ini hanya masih pada ya, kita hitung merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi 3, 4 menganalisis, 5 RTL. Nah, kita lihat di sini RTL 1, 2, 3, 4, 5 rencana tindak lanjut. Kemudian dari kepribadian kita, kemudian bertindak sesuai dengan norma, itu ada yang tadi 14 yang di PowerPoint saya tadi. Kemudian kepribadian menunjukkan pribadi. Bu, ini diambil dari mana? Diambil dari buku 4 tadi. Semuanya ini ada di buku 4. Kemudian kompeten sosial itu ada. Jadi Bapak Ibu nanti kalau membuat program tahunan tinggal nambahi. Ini kan RTL, laporan profesional, ini garis besar ditambahin nanti yang belum saya tulis adalah di kompetensi sosial dan keprofesional. Nah, kepribadiannya bertindak dengan norma, agama hukum, kepribadian menunjukkan, sosial bersikap. Kemudian ini apa namanya? Sosial inklusif tadi. Kemudian komunikasi dengan sesama guru, tutor sebaya, dengan tenaga kependidikan, dengan peserta didik juga. Kemudian yang terakhir tadi pengembangan PKB. Jadi di sini ada berapa ya? Saya hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lah 11 ini, 11 mulai dari sini sampai 11 ini yang nanti akan kita uraikan dalam kegiatan bulanan. Dalam kegiatan bulanan, kalau dulu kan membuat promes gini, nanti 11 ini kita tuangkan dalam rincian kerja bulanan. Ini ada 4 kompetensi, kita terangkan pedagogik dan sebagainya. Nah, rincian ini kita uraikan dalam bulanan. 11 toh tadi, tapi kan nggak semuanya saya ambil. Nah, saya contohkan untuk, bentar, saya fullkan dulu ini. Bentar ya, biar saya menjelaskannya enak. Ya, saya full screen dulu. Nah, Bapak Ibu yang saya mau jelaskan, di sini Bapak Ibu tadi kan melihat dari mana tadi, sebentar. Ini ya, saya blok tadi kan ada 11. Kita hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, 11 ini ada, apakah harus setiap bulannya itu kita pakai? Saya lihat pada bulan Januari. Saya jelaskan untuk bulan Januari. Bulan Januari merencanakan pembelajaran. Pasti toh? Target yang saya capai yaitu saya merancang pembelajaran dan sebagainya ini, memperhatikan peserta didik, deskripsi kegiatan saya buat apa saja. Saya mempertimbangkan karakter peserta didik, kurikulum potensi peserta didik. Dengan cara apa? Saya membuat promes, saya membuat RPP. Kapan saya lakukan? Minggu pertama di bulan Januari. Yang kedua, saya melaksanakan pembelajaran. Apa bukti saya melaksanakan pembelajaran? Target yang saya capai adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ini pakem ya, ini pakem. 1, 2, ini pakem. Hanya deskripsinya ini yang nanti masing-masing guru tidak sama. Di sini saya sempat adu argumen dengan
Bapak penilai tadi, saya minta petunjuk benar. Di mana kesalahan saya? Waktu itu kan saya tahun 2002 itu yang saya pakai. Beliau menjelaskan, Bu, ini kan di kompeten, sudah Ibu rancang di program tahunan, dan sudah Ibu rancang di target yang ingin dicapai. Lah, itu uraikan pada setiap bulannya. Apakah itu wajib 11 tadi? Tidak. Sesuaikan dengan keinginan atau target Bapak Ibu. Yang kedua, ini melaksanakan pembelajaran setiap minggu toh. Kemudian sesuai dengan RPP yang disusun untuk prinsip pembelajaran yang mendidik, menjalin komunikasi dengan peserta didik. Apa yang membuktikan dan apa hasil dari ini? Hasilnya adalah daftar hadir, daftar nilai. Jika ada. Jadi ini daftar nilai. Oh, pada minggu 1, 2, 3, 4 saya enggak ulangan. Berarti daftar nilai ini tidak usah ditulis. Berarti cuman daftar hadir dan jurnal kemajuan belajar. Boleh juga ditulis, maksudnya jurnal kemajuan belajar ini adalah itu loh, jurnal yang ada di Si Agus maupun jurnal yang guru sehari-hari, itu monggo menyesuaikan dengan sekolah dari Bapak Ibu masing-masing. Yang ketiga, mengevaluasi dan menilai. Nah, ini dipakai atau tidak? Kalau Bapak Ibu tidak memakai, berarti ini jangan ditulis. Boleh, saya tadi mengatakan kan tidak harus ulangan. Ini saya beri contohkan. Saya merancang penilaian serta melakukan penilaian dan penilaian. Saya ternyata hanya menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran untuk mencapai kompetensi tertentu seperti yang tertulis RPP. Nah, menyusun alat penilaian. Menyusun alat penilaian. Saya kalau menyusun berarti saya membuat soal evaluasi. Menurut daftar soal evaluasi, pasti hubungannya Bapak Ibu juga pasti mempunyai daftar hadir ataupun daftar nilai. Berita acara, wah ini bukan ulangan resmi Bu, berarti berita acara. Ini boleh iya dan boleh tidak. Itu ya. Kemudian kalau melaksanakan penilaian, berarti Bapak Ibu melaksanakan. Kalau tidak melaksanakan, berarti ini jangan ditulis. Begitu. Yang keempat, menganalisis hasil pembelajaran. Nah, tadi kalau tidak melaksanakan, berarti form yang keempat ini, kenapa tidak saya beri nomor? Karena saya tidak melaksanakan. Kan tidak saya beri nomor. Ini kan langsung dari 3. 3 ini saya hanya merancang, berarti saya menyusun alat penilaian, soal evaluasi, daftar hadir, ini boleh enggak? Ini boleh iya dan boleh tidak. Sekali. Kemudian saya ulangi lagi. Yang keempat, menganalisis hasil pembelajaran. Kan belum melaksanakan. Mengapa tidak saya beri nomor? Karena tidak saya pakai. Berarti enggak saya del, karena ini pakemnya 10-9 tadi. Kemudian melaksanakan tindak lanjut. Lawong saya belum melaksanakan, berarti saya tidak melakukan RTL. Saya tidak melaksanakan tindak lanjut. Itu ya. Nah, 3. Saya langsung ke 4. Melakukan pengembangan diri. Pengembangan diri bisa menyusun alat bantu pembelajaran. Alat bantu pembelajaran pada Januari membuat buku pedoman guru. Menyusun buku kerja. Nanti saya beri bonus, kemarin sudah di-share toh, buku kerja 1, buku kerja 2, 3. Yang warna-warna itu, buku kerja itu
bagi sekolah kami di 25 hijau buku kerja 1 itu lidah-lidahnya itu loh. Lidah-lidahnya itu kan sudah saya beri buku kerja 1 isinya apa. Buku kerja nanti saya jelaskan nanti. Untuk buku kerja, menyusun buku kerja, kemudian membuat media atau menyiapkan PPT untuk materi yang akan kita jelaskan ke siswa. Ini kan dilakukan. Apa yang diharapkan hasilnya? Buku pedoman guru, buku kerja, PPT. Jadi antara kolom deskriptif dengan hasil yang diharapkan, kolom ini deskripsi kegiatan dan hasil ini match. Apa yang dilakukan di sini, hasilnya yang diharapkan di kolom hasil. Kalau yang dicawang itu adalah kapan kita lakukan, di minggu keberapa kita melakukan. Lanjut ya. Saya lanjut ke poin yang kelima. Menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan. Ini kenapa Bu Dewi kok ada yang ditebalkan dan tidak? Ini kan kompetensi yang pertama. Tidak saya blok. Ini kompetensi yang kedua. Ini kompetensi yang ketiga. Ini kompetensi yang keempat. Kompetensi yang kedua, menunjukkan pribadi yang dewasa yang teladan. Maksudnya, melaksanakan kegiatan keagamaan. Contohnya ada sholat duha bagi yang beragama Islam, kemudian ada pembacaan atau perenungan Alkitab bagi yang agama Kristen. Hasilnya apa? Kalau sholat duha mungkin bisa karakter siswa atau apalah menurut Bapak yang dari kegiatan keagamaan ini apa yang Bapak Ibu inginkan tulis di sini. Itu ya. Terus pada kompetensi yang ketiga, komunikasi dengan sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, peserta didik, dan masyarakat. Bu, di Januari saya enggak ada. Ya sudah, jangan ditulis di del. Baris ke ini di del. Bukan kolomnya, barisnya ini di del. Melakukan koordinasi, misalnya saya mau MGMP pada minggu yang ketiga. Guru setelah saya, nggak mungkin minggu pertama masih ribut membuat program tahunan RKT. Minggu kedua saya masih buat buku pedoman guru. Oh, saya MGMP kecil di sekolah. Saya membuat apa. Oh ya, saya masih ingat membuat MGMP, saya teringat pada SKP. Pada SKP, selain kita ada MGMP kota, yang Pak Bisri ya, matematika saya masih Pak Bisri tadi ketemu dengan saya sebagai PP juga, itu kita yang wajib kita buat MGMP itu 4, semester 1, 2, semester 2, 2. Itu untuk mengisi SKP. Jadi MGMP itu 4 di 1 tahun. Jadi ada nanti kalau saya besok ingatkan saya Bu Yani ya untuk MGMP itu apa saja yang harus dibuat. Ya, Bu Dewi. Jadi bisa sekalian match. Jadi nanti MGMP biar 1 tahun itu merencanakan 4 MGMP sekalian nanti bisa saya, nanti kan lampirannya ada di buku pedoman guru tahun 2022 itu ada laporan MGMP. Sekalian saya contohkan itu. Karena MGMP kalau kita mengisi SKP itu 4. Kalau sertifikat minimal 1 semester itu 2. Sama dengan MGMP. Kalau kenaikan pangkat itu dalam periode 2 sampai berapa tahun itu harus ada 1 sertifikat yang dari Kemdikbud. Pada saat ini Kemdikbud yang masih ada Semangat Guru 2. Lihat pada SIM PKB Guru. Itu kenaikan pangkat
itu golongan 4 menggunakan 1 sertifikat dari Kemdikbud. Karena kita memasuki kurikulum merdeka. Kemudian setelah MGMP berkoordinasi dengan siswa. Pada bulan Januari atau Juli kita senantiasa membuat kesepakatan dengan siswa. Jadi jangan kita mentang-mentang menghukum siswa. Ada melihat siswa kok mainan HP. Saya kadang-kadang itu banyak melihat, wah ini mau pakai siswa. Waktu pelajaran saya kok mau membawa HP, mainan HP. Tuh, buat kesepakatan dulu dengan siswa. Kita harusnya bagaimana? Waktu guru menjelaskan, tidak boleh menulis, atau PR yang tidak dijelaskan, itu harus bagaimana? Ataupun kalau perlu kita terlambat masuk kelas, buat kesepakatan dengan kelas. Gurunya harus apa? Kalau terlambat, guru harus memberikan alasan tertentu kepada siswa kenapa saya terlambat masuk kelas. Kalaupun kita terlambat masuk kelas, kita ada keperluan atau tugas, kita masuk dulu memberi tugas guru, barulah kita meninggalkan kelas dulu. Kadang-kadang kan tidak. Nah, di situ daripada siswa itu ngerundel, buatlah kesepakatan. Buatlah koordinasi dengan kelas, koordinasi kelas. Selain sebagai wali kelas, kita juga mempunyai bagaimana kita berkoordinasi. Hasil yang diharapkan yang pertama adalah pembagian waktu dan materi boleh di MGMP. Kemudian koordinasi dengan siswa itu hasil yang diharapkan apa? Adalah peraturan atau tata tertib siswa dengan guru. Kompetensi yang keempat, mengembangkan keprofesional melalui tindakan yang reflektif. Peningkatan kompetensi guru bisa mengikuti diklat, bisa menulis buku, membuat media berbagai macam. Jadi yang kolom ini Bapak Ibu bisa mengisinya sesuai dengan apa yang ada atau apa yang telah Bapak Ibu programkan untuk diri pribadi. Jadi buku pedoman guru itu walaupun satu rumpun, satu mapel, satu MGMP beda di mana Bapak itu nggak mungkin ngejar kelas 9 semua. Kelas 8 semua. Kalau dulu masih begitu, masih bisa sama. Sama pengajar kelas 9, buku pedoman gurunya nyontoh. Tapi kalau saya misalnya, saya ngajar kelas 9 dan kelas 7, akan beda dengan teman saya yang mengajar kelas 9 dan kelas 8. Akan beda dengan matematika yang ngajar kelas 7 dan kelas 8. Di sini diuraiannya. Kalau yang 2022 kan bisa saja nyontoh, copy paste itu tinggal kadang-kadang saya melihat, oh iya ya, kadang begitu saya setelah dijelaskan, diuraikan, satu kata yang membuat saya pengen belajar dan terus belajar untuk buku pedoman guru adalah kata kunci dari Bapak penilai tadi. Bu, tidak usah ngomong jauh-jauh. Teman semapel Ibu saja. Apakah nyontoh dengan Ibu? Kadang-kadang hanya nyontoh plek, hanya untuk kenaikan pangkat, hanya untuk SKP yang nilainya 1,5 tanpa adanya lampiran-lampiran. Kalau tidak percaya omongan saya, Ibu hafal. Salah satu guru semapel Ibu, hafal Pak. Kebetulan saya Humas, saya tahu nip-nipnya teman saya punya siswa. Coba saya buka di Si Agus, lihat di dokumen. Nah, buka pedoman gurunya, temannya Ibu tadi. Ini semapel. Saya lihat, oh iya ya. Coba lihat guru yang lain juga. Apakah sama? Ternyata iya. Nah, di situ yang membuat nilai Ibu tidak baik. Bukan 1,5. Oh, begitu saya telah dijelaskan tadi, saya bisa tahu ini loh buku pedoman guru yang benar-benar kita buat. Itu.
Kemudian Februari dan sampai dengan Desember sengaja tidak saya tuliskan semuanya. Saya kosongi toh. Ini nanti Bapak Ibu mencoba mengisi. Walaupun pesertanya jumlah 90, saya akan mau melayani. Tadi kan saya bilang pada yang membacakan saya tadi, Bu Dewi adalah wanita pemuas. Kenapa? Saya kalau lagi memberikan materi, saya pengen Bapak Ibu itu bisa membuat. Itu adalah rasa bahagia saya yang tidak dapat terukur dengan apapun. Kalau Bapak Ibu mau mencoba membuat, ini nanti akan saya share. Bapak Ibu hari Minggu saya enggak bisa ya, kalau Minggu saya full time, saya pelayanan, memuaskan yang lain. Terus kayak Minggu besok saya pelayanan mimbar 3 kali dalam sehari. Kalau Minggu saya, mohon maaf, enggak bisa diganggu itu. Senin kita ketemu ya malam ya. Sebelum, tapi kalau Bapak Ibu ada yang sudah selesai mengerjakan, walaupun tidak normal semuanya sampai dengan Desember, cukup setengah tahun lah sampai Juni Bapak Ibu membuatnya. Nanti saya akan koreksi mana yang Bapak Ibu akan saya lihat dari program tahunan, target yang dicapai, aplikasinya ke sini. Mana-mana kolom-kolom yang dihilangkan. Kalau saya tadi yang saya merah-merah ini saya hilangkan, saya tidak tulis. Jadi Bapak Ibu lihat yang bulan Februari ini saya kosong itu. Ini sebenarnya kosong, ini tidak usah ditulis juga ini ya. Monggo tergantung pada Bapak Ibu memakai yang nomor 1. Ini sudah saya beri sampai nomor 9. Sampai 9. Lihat ya, kompeten yang ini. Monggo nanti kalau mau nambah kompeten yang mana. Ini untuk bulan Maret juga saya kosongi. Bulan April sudah saya buatkan rumah-rumahnya. Tinggal jenengan, saya mau menyusun alat bantu. Saya enggak menyusun alat bantu, Bu, di bulan Maret jadi detail. Kalau pada bulan apa ini contohnya? Bulan Maret melaksanakan pembelajaran pasti. Merencanakan, ini maaf salah ya, ini merencanakan, ini melaksanakan pasti. Mengevaluasi, kalau melaksanakan evaluasi di bulan Maret, misalnya ulangan harian 1, silahkan ditulis. Jadi bedanya kalau kurikulum, buku pedoman yang bulan, yang tahun 2022 itu di sini ada kompetensinya di sini, tapi sekarang kompetensinya pindah di sebelah kiri. Di sini diuraikan kompetensinya apa, deskripsi kegiatan yang harus Bapak Ibu lakukan, hasil yang akan. Nah, ini lebih perinci semuanya. Ini sudah saya buatkan rumah-rumahnya sampai dengan bulan Desember. Tinggal Bapak Ibu ngedel-ngedel. Nah, ini saya buatkan, sebentar. Saya buatkan sampai bulan Desember. Bentar. Sampai Desember. Sudah saya buatkan sampai Desember. Nah, setelah Desember ini, Bapak Ibu nanti ringkasan target yang akan dicapai itu apa? Ini semua sama dengan yang tadi, 7 tadi. Tercapai enggak tujuannya merancang itu, membuat tujuannya ini, misalnya tujuan daripada ini saya ingin merencanakan pembelajaran, saya ingin membuat pembelajaran saya tertata dengan rapi. Ini tujuannya ini tergantung pada Bapak Ibu masing-masing. Kenapa saya kosongi?
itu karena saya ingin melihat nanti setelah Bapak Ibu mengisi Januari sampai Desember atau satu semester aja, Januari sampai Juni, nanti di sini akan lihat tujuannya Bapak Ibu sudah benar atau salah. Dicoba saja. Nanti akan saya merah-merah. Kalau misalnya punya Bapak misalnya salah, Bapak Ibu salah, akan saya merah-merah, saya ketik bawahnya dengan hitam. Gitu. Jadi nanti Bapak Ibu saya minta setelah hari ini selesai melihat paparan saya share di grup WA untuk yang ini, yang buku pedoman tahun 2023, Bapak Ibu monggo mencoba. Yang pengen belajar, monggo mencoba. Nanti kalau ada salahnya, saya akan blok merah dan saya akan revisi. Saya akan revisi. Monggo. Apalagi nanti misalnya, Bu, saya enggak koper sekarang. Diklat ini selesai, tapi pembelajaran dengan saya tidak akan selesai sampai Bapak Ibu benar-benar bisa. Saya bersedia menontonnya. Kan enggak mungkin 90 orang selesai, misalnya besok hari Senin. Saya merencanakan hari Senin malam, ya saya Senin kosong. Saya Selasa, Rabu saya ngajar malam di STI, kebetulan saya ngajar Islamologi di sana. Nanti Bapak Ibu Senin malam, beberapa orang yang sudah selesai, nanti akan saya koreksi, kemudian saya tampilkan yang saya koreksi untuk malam kita diskusi. Ini ya tujuannya di sini Bapak Ibu tinggal menuliskan tujuan. Dan ini hasil yang diharapkan apa? Setelah itu penutup sama, tidak ada bedanya. Kemudian lampirannya sama seperti tahun 2022. Lampirannya bisa dipelajari di sana. Itu adalah keterangan dari saya. Monggo. Kalau mau ada yang ditanyakan, monggo ditanyakan. Kalau nanti Bapak Ibu sudah, misalnya malam ini sempat atau besok pagi Minggu sempat, langsung kirim ke saya. Free ya Bu Dewi berarti nggih? Ya, mulai nanti boleh. Nanti langsung saya share. Karena kan yang RKT kan sudah ada contohnya, sudah saya masukkan tadi toh di buku pedoman yang baru. RKT sudah, jadi saya pengen Bapak Ibu mencoba. Walaupun sudah tanggal 15 finish selesai, walaupun Senin besok itu saya mulai jam 7 ya, 7:04 lah setelah sholat Isya itu saya langsung mulai Mem Yani. Nanti kita tanya jawab. Kita nanti yang apalagi yang sudah masuk sudah saya koreksi akan saya paparkan. Kalau yang masuknya mepet Senin siang itu kalau saya tidak berkoreksi ya tidak. Bu, apakah saya tidak sempat Bu setelah Selasa, Rabu, Kamis boleh? Kita akan jabrian untuk saya membimbing karena saya adalah wanita pemuas. Mau gaya apa, mau cara apa, monggo. Makanya tadi Mem Yani ketawa loh, wanita pemuas. Iya, saya tadi yang waktu PP itu juga, wah materi ini kok wangil gini ya. RPP diferensiasi, prakteknya, nanti pendampingannya bulan pas puasa. Waduh, saya bilang. Nah itu. Oke, monggo. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan ke Bu Dewi dari materi yang sudah disampaikan Bu Dewi. Nanti kita bikin kesepakatan untuk hari Senin sampai berikutnya nih Bu Dewi, karena Minggu Senin. Bu Dewi tidak bisa diganggu. Ya. Senin, Senin nanti kita Senin kita lewat Zoom atau lewat Zoom grup Bu Dewi. Oh, Zoom aja. Zoom aja. Ya, jadi Bapak Ibu yang sudah mengerjakan akan saya buat contoh.
Oh, nggih. Yang salah apa saya merah-merah, nanti saya betulkan. Jadi nanti yang lainnya kan kita saling-saling belajar bersama. Mungkin Iya, saya kalau sharing. ada, Iya. mungkin saya kalau tadi mengkopinya ada yang salah, merencanakan ke nomor 1 saya mohon maaf tadi saya mengetiknya untuk ngantuk tadi. Nggak apa-apa Bu Dewi Jadi, ya. ya, sampai Monggo Bapak halaman Ibu mungkin ada yang ditanyakan. ya 32. Ini Bu. Nggih, Nggih. monggo. Ini ada yang ditanyakan Bu Dewi Monggo. Apakah dari Bu Kusni. Nggih, monggo. Bu Kusni. saya? Nggih, Nggih. Saya apa Bu Fatimah? monggo. Mana Saya memnya? tanya dulu ya Bu. Ya, Buku monggo. pedoman guru itu bikinnya mulai Januari sampai Desember atau Juli sampai Juni? buku pedoman Ngikut- guru. Iya, Ngikut tahun ajaran apa ngikut tahun tahun itu, tahun anggaran? Masehi. Ikut tahun Bu, Januari sampai Desember. Itu yang banyak Oh, ditanyakan. Hmm, Jadi kenapa buku pedoman guru itu tidak tahun ajaran? Bukan. Karena dia menghitung tahun seperti SKP. Jadi hitung tahun. gitu. Iya. hmm. Terus Ya. itu kalau misalnya lampiran-lampiran itu kan misalnya ditaruh di kalau kita kenaikan pangkat masih 4D itu masih di daerah atau bukan di LPMP. Itu nanti yang lampiran-lampiran kan banyak itu bisa dikasih ya untuk RPP. RPP itu apa semua? Enggak, Harus cukup 1 satu tahun. jenjang 1. Kalau ngajar kelas 7 ke 8 ya 1 kelas 7, 1 kelas 8. Latihan soalnya itu juga 1 kelas 7, 1 kelas 8 gitu aja. Tapi mesti ada. Iya, alat kan tadi menyusun alat evaluasi toh. Itu lampiran saya, mohon maaf, lampiran saya kemarin kurang analisis. Analisis butir soal dan analisis itu saya kurangnya di situ. Lampiran saya kurang kisi-kisi, kartu Itu. soal. Iya. Kartu soal apa analisis butir soal? Analisis butir soal, bukan kartu soal. Kartu soal boleh waktu membuat ujian kelas 9 aja lah, yang kalau kelas 7 8 diberi semua tebel. Memang buku pedoman guru itu tebel yang benar. Bahkan saya kemarin yang saya lampirkan 190 ya, yang tahun 2022 itu aja masih tipis. Hah? Saya bilang kok tipis Pak? Nah iya toh Bu, sekarang Ibu lihat silabusnya berapa. Ibu membuat KKM. KKM aja. Modul ajar itu banyak loh gitu. Satu aja. Kalau modul ajar 1 saja. Nah iya, aku harus perang lembar itu. Tapi kalau yang disetorkan di SKP itu kan link toh. Iya. Nanti kan enggak banyak bisa dikompres. Iya. Hanya link toh. Walaupun setebal apapun bisa. Monggo yang lainnya. Ini Bu Dewi ada yang di chat Bu Dewi. Bu Kusni Ya, pertanyaannya sama dengan Bu Fatimah. Ini ada dari Bapak Mansur. Ya. Apakah BPG harus tahun 2023 Januari sampai Desember? Betul. Kemudian apakah boleh jika BPG berdasarkan tahun pelajaran? Karena kita mengajarkan berdasarkan tapel. Untuk tapel berikutnya belum tentu kita pada kelas yang sama. Itu yang ditanyakan Bu Dewi. Saya itu. Sama dengan Bu Fatimah juga. Jadi ikutnya itu per tahun Masehi, per tahun anggaran. Tahun Masehi. Bukan tahun pelajaran. Jadi misalnya gini, tahun depan saya jadi wali kelas apa enggak? Ya enggak apa-apa, targetkan aja kan gitu toh. Targetkan aja mulai Januari itu targetkan aja. Kalau mau misalnya Desember sudah terima SK ya diperbarui yang targetnya itu kan selesai toh. Ya. Seperti SKP tahun 2021 ya kan dibikin udah semester seperti itu kan ya? Iya, kita kan tahu jadi akhirnya kan cuma 1 tahun toh itu berlaku karena dianggap ribet toh. Lah nek wali kelas dihitung semester genap. Nah, semester ganjil apa kita ya nggak jadi wali kelas kan aneh gitu loh. Iya. Bikin rapot guru kok sampai 2 semester kan lucu. Iya. Targetkan dua-duanya nggak boleh. Aneh akhirnya kan dianggap nggak efisien itu. Akhirnya dirubah itu Permenpan 1 2023. Ya harus belajar lagi. Betul. Ada lagi yang tanya? Ini ada lagi. Yang mana Mem? Dibacakan Mem. Ini sudah tadi pertanyaan Bu Kusni sama Pak Abi sudah terjawab sama dengan
pertanyaan Bu Fatima juga. Ini ada dari Ibu Raden Ayu. Buku pedoman apakah kertasnya A4 atau pakai folio, Bu Dewi? Boleh, tergantung. Boleh A4, boleh folio. Tidak ada bakunya. Kalau saya ngirit pakai F4. Terus kemudian ada tanya lagi Bu dari Bu Ayu tadi. Bila kita mengajar 4 mata pelajaran di kelas yang berbeda, apakah perangkatnya juga dibuat semua di BPG, Bu? Kelas yang berbeda, mapelnya yang berbeda. Kalau mapelnya yang berbeda, jadi seperti saya, kapan hari itu pernah saya diberi fisika. Tapi saya kan sertifikasi saya matematika. Maka BPG saya matematika. Saya tidak perlu buat BPG yang fisika. Iya. Saya hanya yang sertifikasi saya karena SKP saya kan guru SD, Bu. Oh, guru SD. Bukan. Ya. Ini Bu Raden Ayu guru SMK 6 kalau tidak salah. Oh, SMK. Kita mengajar 4 mapel di kelas yang berbeda. Apakah perangkatnya juga dibuat semua di BPG? Oh, kalau guru yang gitu utama berarti sesuai sertifikasi, Bu. Sertifikasi dan linear ijazah, Bu. Iya. Linear ijazah karena sesuai dengan SKP dan kenaikan pangkat kita. Kalau yang ngapel yang lain bukan sertifikasi kita ya ikut sama perangkatnya ya ikut guru seniornya aja. Ya, betul itu buat tambah foto. Betul. Kebetulan Bu Dewi, Bu Raden Ayu guru produktif SMK, Bu. Berarti dibuat semua ya, Bu ya? Enggak, cukup buat satu. Oh, enggak. Jangan. Jawabannya ini adalah pertanyaan beliau, yang Bu. utama. Jawabannya adalah yang utama. Jadi misalnya mengajar mapel A, B, C, D, tapi Ibu yang utama linear ijazah dulu apa? Kan enggak mungkin linear ijazah enggak diberi kelas jam ngajar untuk itu. Itu jawabannya, Bu. Betul, berarti saya juga pernah utama ya. Iya, yang utama. Berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Siti Fatona. Bagaimana jika guru kelas seperti guru SD? BPG juga dibuat semua ya, Bu? Ya kelas ngajar. Iya, kalau SD, Bu. Karena SD kan guru kelas ya. Iya, guru kelas berarti Ibu guru misalnya ngajar kelas kecil, kelas 3, kelas rendah gitu ya. Kelas rendah berarti ya dibuken semua mapel. Tapi kan iya sama. Nggak ada bedanya kok. Guru SD, SMP, SMK itu nggak ada bedanya untuk BPG. Karena BPG itu kan tidak menyebutkan mapel apa. Di situ tidak menyebutkan, hanya terlihat pada nanti membuat soal itu. Bedanya nanti membuat soal dan evaluasi. Evaluasi kalau guru SD lebih sering mengadakan evaluasi. Jadi evaluasi mapel ini minggu keberapa, mapel ini minggu keberapa, dan lampirannya yang membedakan lebih banyak. Lampirannya lebih banyak sesuai dengan evaluasi tadi. Jadi bedanya kalau mengampu tadi sama dengan SMK tadi, Bu, siapa tadi? Itu kalau mengampu mata pelajaran misalnya 4, lainnya kan hanya merancang, mengevaluasi, membuat, itu kan kompetensi pedagogi gitu ya, pedagogik, sosial, dan sebagainya. Itu kan nggak tersebutkan apa, yang membedakan adalah membuat alat evaluasi, menganalisis hasil belajar. Kalau menganalisis tidak, saya rasa tidak tampak. Yang tampak adalah pada saat membuat alat evaluasi, membuat PPT. Ya, PPT saya juga lupa tadi kemarin itu. 2022 masih banyak kelemahan, kekurangan gitu. Power, misalnya membuat bis. Pokoknya lampiran itu pada saat Bapak Ibu menuliskan apa? Membuat media pembelajaran garing PPT. Ya berarti PPT-nya disertakan walaupun dibuat 4 kolom kecil gitu, boleh. Atau membuat media pembelajaran, begitu. Nah, kenapa kenaikan pangkat itu kadang-kadang untuk ASN itu terkendala? Karena apa yang ada di pedoman guru, seperti tadi yang saya melihat mencontohkan teman-teman saya yang sesama apel saja, itu nyontoh di
apa namanya ya, pokoknya saja di 29 atau 30 halaman, lampirannya itu kadang-kadang cuma RPP, silabus. Saya bilang kadang gimana ya, kalau memberitahu teman, ya saya menunjukkan. Begitu saya lihat, lu buku pedoman segini loh, nilai saya masih 0,5. Kenapa tidak saya masukkan beberapa yang penting? Ini 2023 saya melihat dia bilang, berapa ya ratus itu? Saya kemarin lampirannya berapa ya? 180-an lampiran saya. Wow, kok banyak? Iyalah, soalnya berapa, ininya berapa. Makanya saya tunjukkan itu kalau teman-teman belajar, kalau seperti ada kegiatan piket dan sebagainya itu sedikit-sedikit saya tayangkan aja slide show-nya itu. Ya itulah kita belajar biar kita tidak, jangan pernah ada gini kalau menurut saya jadi guru. Wis tua lah, kabeh pensiun kurang pilang amplop, wis ngajar sak madya wae. Oh, tidak ada. Saya juga pensiun kurang 3,5 tahun ya. Tapi saya ayo belajar. Bahasa Inggris mohon maaf, saya ikut Orbit kemarin bahasa Inggris loh. Padahal bahasa Inggris saya lite-lite, ya tahu aja. PP ikut, ya ayo PP, walaupun belajar sepanjang hayat. Makanya saya kan mengiklankan diri sebagai wanita pemuas. Saya bersedia memuaskan siapapun. Karena saya juga banyak kekurangan, saya juga pengen dipuaskan. Gitu. Monggo Mem Eni kalau ada yang tanya lagi. Sudah nggak ada yang tanya lagi Bapak Ibu. Mungkin waktunya juga sudah pukul 9. Ya, Bapak nggak Ibu ada. mungkin capek. Nggak ada pertanyaan. Yang Ini ada sudah. actionnya itu tunggu. Pokoknya Monggo actionnya kalau saya ada tunggu. yang ditanyakan lagi, monggo. Ada yang Kalau chat enggak saya, ada, ada yang chat sudah. saya, Mem Eni, Oh iya, Mem monggo, Eni, monggo. Ya. ada yang chat saya, Bu, Oh, ada yang tugasnya nanti Wapri ya. apa? Tugasnya Oh, yang tugasnya. dikumpulkan nanti. Saya bilang, enaknya apa? Nah, saya akan merasa senang kalau Bapak Ibu, ya semua butuh sertifikat, tetapi alangkah baiknya kalau Bapak Ibu menghubungi saya di luar jamnya diklat. Nggak apa-apa. Saya akan banyak waktu. Saya akan bersedia. Karena itu bagi saya merupakan suatu kepuasan tersendiri apabila peserta diklat itu berhasil membuat buku pedoman guru. Syukur-syukur kalau jenengan semua dilampiri dengan lampirannya. Itu membuat saya wow. 1 bulan, monggo. 2 bulan ke depan, monggo. Namanya belajar. Ini BPG diberi contoh. Apa tadi, Mem Eni? Halo? Saya chatnya saya bukanya. Bu Dewi, BPG itu diberi contoh, kita tinggal ngikuti, mengisi, dan menyerahkan. Boleh. Minta langsung jadi mungkin. Ya itu. Sudah ada contohnya Bu yang di. Ya itu template-nya kan sudah saya kasih. Ya, itu yang nanti 2023 saya share nanti. Sebentar lagi ini langsung saya share. Yang 2023. Langsung sak paket 2022 sama 23 ya Bu Dewi. Lampirannya ikut 22 sama. Saya kurang PPT. Nanti saya tak carinya untuk saya taruh mana ya, MGMP. Buku kerja, saya minta Bapak Ibu guru semua buku kerja. Apa namanya satunya lagi? Buku kerja yang keempat itu yang EDS. PPT yang kedua EDS itu adalah buku kerja yang keempat. Sudah saya kasih toh, tinggal Bapak Ibu. Jadi buku kerja itu pakai warna-warna itu Bu Dewi. Warna-warna itu adalah warna-warna itu adalah lidah-lidahnya. Jadi RPP dimasukkan, ini dimasukkan. Itu namanya buku kerja. Buku kerja itu ya saya mau ngomong wajib ya enggak iso ya. Karena biasanya tempat saya ada pengawas. Dewi, punyamu mana ya? Ya begitulah. Tapi saya berharap Bapak Ibu juga punya lah buku kerja. Kalau jadi guru penggerak, ayo kita menggerakkan. Saya tuh pintar menggerakkan loh ya. Menggerakkan apa? Enggak tahu, nanti dimarahin Mem. Ya ini saya pintar menggerakkan.
Bu, izin bertanya. Ampun, Bapak Ibu, sudah ada yang mau tanya lagi? Oke, saya bertanya. Ya, Ya, monggo Ibu. Monggo. Oke, ini untuk pengajuan kenaikan tingkat. Nggih. Iya. Pengajuan BPG-nya itu cuma 1 tahun ajaran saja atau lebih dari 1 kali? 1 saja, Bunda. Oh, nggih, ngoten nggih. 1 saja, yang Memang terbaik. yang dibutuhkan 1 saja, ngoten nggih. Ya, Bunda mau ke golongan berapa? Sekarang nanti mau ke 4C. Sekarang ini sip. Konsul ke saya, Bunda. Sekarang, Rencana kapan konsul ke saya? Enggak apa-apa, gratis, tis. oh, ini masih nanti, April nanti keluar 4C. Iya. Iya, Bunda. Nanti Ya, Bunda jadi bisa mau WA persiapan saya, bisa 4C. telepon saya. Iya. Karena menyiapkannya itu enggak cukup setengah tahun loh, Bunda. Menyiapkannya itu enggak cukup setengah tahun. Menyiapkan. Terima kasih, Bu Dewi. Iya, saya bersedia. Karena pengalaman saya ke 4C kemarin, wow, keren. Nanti Bunda kasih cita-cita ke saya, saya kalau jam 1 ke atas itu kosong, sudah nggak ada. Jarang saya ngajar B5. Jadi itu kalau Bunda mau telepon saya 1:30 gitu, saya monggo. Saya dengan senang hati. Kemarin waktu Loka 2 saya di Loka 1 di SMP 26. Kebetulan 26 ada beberapa yang tanya, saya ngerti ini siapkan ini. Nanti diapakan, nanti monggo. Saya dengan senang hati. Matur nuwun. Iya, siap Bunda. Ini masih ada lagi Bu Dewi 1. Oh, buku kerja 4 maksudnya evaluasi diri kerja guru isinya apa, Bu? Itu. Loh, kemarin kan sudah ada contohnya EDS. Contoh EDS itu loh, Bu. Itu tinggal dihapus. Waduh, sebentar. MN kemarin Sudah saya share semua. Nah, itu Bu, evaluasi diri itu. Evaluasi diri itu buku kerja 4. Yang kuning, warna kuning itu loh. Itu tinggal Bunda ganti identitas atasnya, kemudian isinya sesuai dengan Bunda. Itu buku kerja 4. Jadi untuk warna-warna sekali buku kerja 1, 2, 3, 4 itu warnanya nggak wajib ya. Itu cuman lidah-lidahnya membedakan. Oh, ini buku kerja apa. Kalau di tempat saya bilang hijau, ya mapnya itu plastiknya itu hijau. Biar saya itu kalau ngoreksi teman-teman itu menggampangkan saya sebagai pengoreksi. Kalau di Bapak Ibu enggak pakai lidah-lidah yang warnanya, enggak. Buku kerja itu sudah saya berikan yang di-share kemarin hijau, buku kerja 1 itu lidahannya apa, belakangnya tinggal Bapak Ibu sisipi apa yang dibutuhkan. Kayak adalah apa namanya, tata tertib, kemudian apa itu bisa sesuai dengan sekolah masing-masing. Kan buku kerja beda-beda, kata tertib, buku yang dipakai. Buku kerja cuma itu. Buku kerja 4 sudah saya siapkan. Yaitu, ya, sudah semua, Bu. Ya, buku kerja 4 sudah tersedia. Tinggal 1, 2, 3. Saya berharap dan saya berdoa, semoga Allah memberkahi Bapak Ibu semuanya. Amin. Kita menjadi guru-guru yang tidak hanya sekedar mengajar. Kita kalau ngajari orang lain kan enggak mungkin toh. Sepertinya kok kita itu piye gitu loh. Jadi kita mempelajari dulu ini buku kerja saya, ini buku pedoman saya. Pasti orang bernilai, lo belajar dari mana? Loh, saya tuh pengennya begitu. Saya akan doakan. Saya sebelum diklat itu masih saya tadi doa, Tuhan semoga ini yang belajar hari ini mau bergerak dan tergerak. Mau bergerak dan tergerak untuk membuat. Bukan hanya pengurus IG, semuanya. Saya bersedia kok Bapak Ibu untuk koreksi pekerjaan Ibu. Hanya 29 berapa halaman sih Januari sampai itu. Saya bersedia, enggak apa-apa. Oke. Lebih tadi 30 halaman ya Bu Dewi ya. Lampiran-lampirannya yang banyak. Loh, kalau lampiran enggak perlu dikoreksi, Mem. Ya. Yang perlu Januari sampai yang perlu Desember itu. Sistematikanya ya. Sistematikanya itu yang saya butuhkan. Monggo, siapa yang mau tanya lagi? Pokoknya saya memuaskan Bapak Ibu kok. Percaya saja. Sudah Bapak Ibu? Sudah nggak ada yang tanyakan lagi, nggih? Saya Bu Kusni. Oh, nggih. Bu Kusni, monggo. Iya. Ini habis kondangan Bu, makanya tadi putus. Iya, nggak apa-apa, monggo. Ini kebetulan saya sambil
bikin 2-1 di laptop untuk buka materi yang diberikan tadi. Untuk Bu Dwi terima kasih, Biani diberi kesempatan. Untuk ini saya mau tanya tentang evaluasi diri nih yang tadi dari EDS. apa tadi? EDS ya, PKB itu Bu. Bu Dewi, maaf. Ini apakah saya tinggal menyesuaikan atau bagaimana Bu? Ini kan ini yang dibuat atau Bu tugas-tugas ini Bu? Mulai buku kerja 1, 2, 3, 4 itu. Bukan. Itu Gimana, saya Bu Dewi? berharap Ibu bisa. Sekali lagi kita kan ngajari teman itu kan ya tidak mungkin dipikir kita bagaimana. Ibu aja membuat buku kerja dan Bapak Ibu membuat buku pedoman. Nanti kalau ada teman itu apa buku kerja. Sekali lagi kadang ada kepala sekolah maupun pengawas ada yang tidak ngerti. Saya punya teman di 2 iki loh buku kerja. Saya beli warna-warna kan Bapak Ibu tinggal nyicipi. Buku kerja 4 itu warna kuning, sudah ada EDS itu, Bu. Bapak Ibu tinggal menghapus yang bagian kanan, diisi dengan sesuai dengan Ibu. Oh, itu maksud saya begitu. Tapi kalau buku pedoman, itu tugasnya apa ya? Enaknya tugasnya apa ya? Ya, membuat BPK sendiri-sendiri. Membuat BPK sendiri-sendiri sesuai mapelnya. Berarti yang tugas untuk hari ini yang mana, Bu? Yang BPG itu berarti? BPG Januari sampai buku kerja program tahunan. Semua di Januari sampai Desember. Enggak, sampai Desember saya lebih suka. Saya pengen lihat, jadi kalau ada kekurangan di sana saya bisa tahu. Oh, kekurangannya di sini. Itu pengalaman saya, Bapak Ibu. Makanya saya berani karena saya bertemu langsung dengan penilainya. Bahkan sampai sekarang pun tadi aja saya sebelum ini, Pak, saya mau untuk restunya lo ya, saya mau. Ya wes nanti saya minta rekamannya. Oh siap, saya bilang gini. Ya anakku iso apa enggak, kebetulan padahal berapa tahun dengan saya. Jadi tugasnya BPG-nya ya Bu ya? Ya, BPG-nya. Oh, ya, terima kasih Bu Dewi. Sami-sami. Saya akan konsultasi dengan jenengan nanti. Oh, enggak, saya dengan senang hati. Saya sudah dari peserta ini saya sudah 6 jenengan. 6 jenengan yang mau sudah antri konsul ke saya. Jadi bukan kenaikan pangkat ya, tetapi saya bersedia. Oh, Bapak Ibu kalau mau buat jurnal caranya gini, Bapak Ibu kalau mau buat buku caranya begini. Saya tunjukkan, tapi jenengan jalan sendiri loh ya. Mau buat jurnal caranya gini, jenengan mau nulis caranya gini, jenengan mau ini caranya gini. Kalau mau menghitung begini, gitu loh Bunda. Jadi saya bisa untuk konsul. Ya, terima kasih Bu Dewi. Mohon izin live karena HP lowbat, monggo. Ya nggak apa-apa, monggo. Sudah nggih Bapak Ibu, sampun. Sudah puas dengan Bu Dewi ya penjelasannya ya. Kalau kurang puas nanti bisa disambung lagi. Ya, Senin kita kesepakatan Zoom lagi ya Bu untuk konsultasi dengan Bu Dewi. Mudah-mudahan dari para peserta yang ada di sini ada yang sudah selesai BPG-nya atau mungkin sampai 1 bulan boleh Bu Dewi kira-kira. Jangan dari dulu konsultasi ya, jadi nggak harus semuanya. Saya pengen Bapak Ibu nanti bisa membuat buku kerja dan BPG. Kalau itu, Bapak Ibu bergerak dan tergerak, saya yang berdoa, percaya, pasti bisa. Itu suatu moto. Saya mesti bilang gitu kepada siapapun yang saya jumpai. Bapak Ibu berusaha, saya hanya sebagai perantara, menggerakkan, bukan menasehati sih. Menasehati. Saya memberikan pandangan-pandangan, jenengan mau. Selalu ada jalan. Setiap ada kemauan, di mana ada kemauan, pasti bisa. Gitu ya. Oke. Termasuk Mem ya, juga harus buat ya. Saya tagih besok Senin. Dulu pernah buat tapi masih salah, banyak salahnya Bu Dewi. Saya lagi masih belajar, kita di sini sama-sama belajar nih Bapak Ibu. Bu Dewi membuka peluang boleh yang sudah selesai ke Wapri ke Bu Dewi dulu. Jadi nggak usah di-share di grup WA. Di Wapri ke Bu Dewi nanti kita bahas bersama-sama di Zoom. Gitu Bu Dewi. Ya. Ya. Pokoknya intinya jangan hari Minggu, Bu.
Senin. Dalam Minggu. Senin aja. Senin kita Besok Senin ya itu Bu. hari Bufat ya. hari keluarga. Hari keluarga. Kita Senin bersambung atau Senin ya. Oh, Selasa saya ibadah. Monggo Senin Atau Selasa. Senin Selasa Bu Dewi. Senin. Ya monggo Senin. Senin. Selasa itu. Oh ya, Senin kira Senin habis sholat Isya ya seperti tadi ya 7:30 ya. Biar kita nggak punya tanggungan untuk sholatnya nih. Selesai sholat Isya baru kita Zoom ya. Ya, boleh. Siap. Saya siap memuaskan Bapak Ibu semuanya. Minta model apa? Saya bisa. Monggo. Sudah saya akhiri sampai di sini. Sebelumnya mohon dibuka dulu kameranya biar bisa untuk dokumentasi untuk laporannya mengikuti diklat hari ini. Mem, monggo link absen sebentar, link absen. Oh iya, link absen. Ya. Ada yang belum ngisi link absen ya? Saya sudah di-share linknya dari tadi nggak Bu Fat? Ampun. Ini di-share ulang sama Pak Bagus untuk link absennya. Monggo yang belum mengisi. Undangan. Oh ya, lupa saya. Untuk sertifikat sekarang itu lampirannya adalah flyer, kemudian foto kegiatan, sertifikat, daftar hadir, sama undangan. Memang undangan ada. Sehingga kemarin waktu peserta minta undangan, saya bilang, iya benar. Memang. Untuk yang sekarang ya Bu Dewi, aturannya gitu ya? Sekarang, iya. Undangan itu mesti ada. Tidak apa-apa, masukan untuk kami semuanya. Terima kasih yang sudah. Terima kasih masukannya. Monggo dibuka kameranya. Sementara kita ambil gambarnya. Fotonya pakai baju. Udah ya, yang sesi 1 ya. 1, 2, 3. Yang kedua. 1, 2. Monggo dibuka kameranya dulu, monggo. 1, 2, 3. Yang ketiga, layar ketiga. 1, 2. Ini banyak yang ditutup. 1, 2, 3. Bentar. Yang ketiga saya ulangi lagi. 1, 2, 3. Sampun ya Bapak Ibu. Untuk dokumentasinya saya akhiri sampai di sini. Alhamdulillah diklat ini berjalan dengan lancar. Terima kasih atas kehadiran jenengan. Malam-malam sudah mau belajar di hari Sabtu luar biasa. Saya sebagai pembawa acara di sini mohon maaf bila ada perkataan maupun sikap saya yang kurang berkenan. Lain waktu kita bisa berjumpa lagi baik di WA Group maupun di Zoom untuk berikutnya yang sudah kita sepakati. Loh, Pak Sahri hilang. Bapak saya mana? Terima kasih, monggo boleh live yang mau live. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sahri mana? Bapak saya mana? Malam Pak Sahri. Malam. Itu ya. Pak Sahri pokoknya, lah ya Senin pokoknya kudu tak buat contoh punya Bapak. Langsung. Dong. Tuh, bapakku matematika itu yo. Mungkin ini Bu, Ibu Raden Ayu itu. Matematika. Iya. Tadi Bapakku kok gak ono loh. Siapa Bapak sampean? Siapa Bapak sampean? Hah? Gak tahu ono. Siapa? Bapakku bahasa Inggris gak tahu ono. Pak Sari besok Senin ya, tak buat contoh ya. Iya. Sip. Kalau anaknya gitu kan seneng ya. Yang saya dulu ya, kok anaknya mereka bapak piye ya. Selamat malam, terima kasih. Malam semuanya. Malam. Makasih Bu Dewi, makasih banyak ilmunya. Saya share ya di grup WA. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Bu Dewi. Malam.